Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasul, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Al hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan, cermin yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, percaya kepada hari akhir, dan orang-orang yang banyak zikir, baru bisa mencontoh, meniru perilaku Rasulullah. Jadi perintah Allah, kita disuruh untuk meniru perilaku Rasulullah supaya kita selamat. Pagi ini kita bahas bagian yang ketiga tentang teladan uswah dari Rasul. Apa uswah atau teladan yang pertama di bagian ketiga ini? Rasulullah itu senantiasa ziarah kubur. Ketika Rasulullah di Mekah itu melarang karena masih banyak berhala, patung. Melarang, dikhawatirkan nanti disamakan dengan patung, dengan berhala. Ketika sudah sampai Madinah hijrah, Rasulullah merintah, fazuruha, maka kalian berziarahlah kubur. Dan itu dicontohkan Nabi. Nabi itu sering kalau malam itu ke Baqi, kuburan di belakang Masjid Nabawi. Sampai suatu hari Aisyah itu mencari, kehilangan di rumahnya, tidak ada Rasul, dicari tidak ada. Ketemunya malam itu Rasulullah berdoa di perkuburan Baqi di situ. Untuk apa Rasulullah mengajarkan ziarah kubur? Tudzakirul maut, untuk mengingat kematian. Yang kedua, liddoa, untuk mendoakan saudara-saudarinya. Nah, banyak orang ini kan dipedot. Nah, hadis ini kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, sampai situ. Fazuru hanya dikat, dihilangkan, sehingga dia dengan berdalih berkalam ziarah kubur haram, bid'ah. Nah, ini jadi dia hafalnya hanya satu hadis bid'ah tok. Itu sudah mengalahkan beberapa hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah mengajarkan umatnya, seringlah kalian berziarah kubur supaya ingat kematian
dan mau mendoakan saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya di alam kubur itu butuh doa orang yang masih hidup. Kal ghais, orang di alam kubur itu seperti orang yang terapung di tengah lautan, butuh bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak Rasulullah itu menyambung silaturahim, mendatangi pamannya yang nyata-nyata membenci beliau, Abu Lahab, Abu Jahal, tetap didatangi, disambung silaturahimnya, sampai Abu Lahab itu ditok karo Gusti Allah, dia ahli neraka gara-gara memusuhi Rasulullah ketika menjadi nabi. Padahal Abu Lahab ini ketika Rasulullah lahir itu, Abu Lahab ini luar biasa senangnya. Dia cucuku lahir, sampai diumumkan sekitar Ka'bah bahwa cucuku sedang lahir. Itu Abu Lahab ketika Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Begitu jadi nabi, dia musuh utama, tapi Rasulullah tetap menyambung silaturahim. Makanya Abu Lahab ini setiap hari Senin, walaupun sudah distempel neraka, setiap hari Senin diberi oleh Allah keringanan gara-gara senang lahirnya Rasulullah. Wong Abu Lahab saja kafir gara-gara senang kelahiran Rasulullah itu tiap hari Senin diringankan siksanya, apalagi kita yang beriman senang kelahiran Rasulullah atau maulid Rasulullah, pasti rahmat Allah lebih banyak. Ya, ini dalil tentang memperingati maulid. Abu Lahab yang nyata-nyata didok neraka, dia kafir karena senang lahirnya Rasulullah, setiap hari Senin siksanya Abu Lahab diringankan oleh Allah. Apalagi kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, senang kepada maulid kelahiran Rasulullah, pasti rahmat Allah bercucuran diberikan kepada kita. Makanya hari Jumat itu pas kelahiran Rasulullah. Yang ketiga, akhlak Rasulullah yang harus kita tiru itu apa? Melarang mintakan ampun kepada orang-orang kafir yang sudah meninggal. Nah, ini asbabul wurudnya. Rasulullah pernah berdoa kepada paman-pamannya yang kafir, maka dilarang oleh Allah, jangan. Ketika hidup kamu boleh mendoakan mendapat hidayah, tapi kalau sudah mati tidak boleh memintakan ampun. Makanya kita umpama punya saudara, ya, baik saudara dekat, saudara jauh, kemudian beda agama terus mati, dilarang kita mendoakan untuk diampuni. Tetapi semasa hidupnya kita masih menyambung silaturahim dan boleh mendoakan supaya mendapat hidayah. Tapi kalau sudah mati tidak boleh. Ini pernah dilakukan Rasulullah dan dilarang oleh Allah, sehingga itu harus kita tiru. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang uswah, teladan dari Rasulullah yang harus kita ikuti supaya kita betul-betul menjadi umatnya. Demikian kajian pagi ini. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.